Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa rasula ba'da ila yaumil qiyamah. Ayuhat tullab, ayuhal mujahidun, ayuhas salihun. Hayya nabda dirasatuna al-yawm bidu'ai talabul ilmi. Irfa'u aydiyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Amin. Teman-teman semuanya yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di kesempatan hari ini kita bisa kembali bersama-sama belajar. Kita bisa kembali bersama-sama semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harapannya setelah kita belajar, setelah kita semakin mengenal Allah, maka bertambahlah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, naharukumus sa'id. Kaifa halukumul yaum? Ustaz berharap kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga kabar iman teman-teman dalam keadaan yang sehat. Bagaimana ciri iman seseorang sehat? Yaitu apabila ia selalu bersemangat melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, melakukan ibadah, maka imannya sehat. Sebelum teman-teman kita semuanya belajar, maka mari bersama-sama teman-teman rapihkan tempat duduknya, sempurnakan adab dalam menuntut ilmu agar kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Bahkan sekiranya teman-teman bisa melakukan, lebih baik adalah teman-teman dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, sehingga ilmu akan mudah sampai kepada kita semuanya. Teman-teman semuanya yang Ustaz cintai karena Allah, kita akan melanjutkan tadabbur atau lebih tepatnya pengantar tadabbur surat Al-Fatihah. Namun sebelum itu silahkan teman-teman murojaah berlafadz terlebih dahulu, dimulai dari 3 kalimat isti'adah. Yang keduanya doa memasuki tempat yang baru. Yang ketiganya perintah tadabbur yaitu surat Muhammad ayat yang ke-24. Yang berikutnya surat An-Nahl ayat 98. Dan yang terakhir hadis tentang perintah mengawali kebaikan dengan bismillah. Silakan teman-teman murojaah. Sebisa mungkin murojaahnya jangan melihat catatan, benar-benar karena teman-teman sudah hafal. Siap ya teman-teman? Alhamdulillah. Berikutnya setelah teman-teman murojaah, mari bersama-sama kita lanjutkan ke dalam pengantar tadabbur surat Al-Fatihah. Di hari kemarin alhamdulillah kita telah belajar dimulai dari nomor surat Al-Fatihah. Lalu yang keduanya adalah arti dari surat Al-Fatihah itu sendiri. Terus yang ketiganya jumlah ayat pada surat Al-Fatihah. Maka hari ini kita akan membahas
tentang nama lain dari surat Al-Fatihah. Ternyata teman-teman, beberapa surat di dalam Al-Quran itu memiliki nama lain selain surat yang kita ketahui di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah surat Al-Fatihah. Kita mengenalnya hanya satu nama, yaitu surat Al-Fatihah. Ternyata para ulama menuliskan lebih dari 20 nama surat Al-Fatihah itu sendiri. Ya, banyak memiliki nama surat Al-Fatihah. Mengapa demikian? Salah satunya adalah karena memang surat Al-Fatihah juga memiliki banyak keutamaan. Surat Al-Fatihah memiliki banyak keistimewaan. Kandungannya juga sangat luar biasa. Maka hari ini kita akan belajar tentang beberapa nama dari surat Al-Fatihah itu sendiri. Namun sebelum itu, Ustadz ingin mengajak kepada teman-teman untuk berusaha istiqomah dalam belajar. Kenapa demikian teman-teman? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah." Sesungguhnya orang-orang yang berkata, sesungguhnya Rob itu adalah Rob kami, Allah itu adalah Rob kami, tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqomah, dia konsisten, dia terus menerus melakukannya, menyembah Allah, taat pada Allah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka Allah akan menurunkan malaikat untuk orang tersebut. Maka kalau ingin teman-teman terus dilindungi oleh Allah, kalau ingin teman-teman terus dijaga oleh malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjaga kita, maka salah satu caranya adalah berusahalah istiqomah dalam kebaikan. Terus berusaha istiqomah dalam belajar. Terus berusaha istiqomah dalam beribadah. Terus berusaha untuk selalu taat kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua di rumah dan juga kepada guru. Walaupun berat, paksakan teman-teman. Karena yang membuat berat itu syaitan, maka jangan sampai kita kalah dengan syaitan. Itulah yang ingin Ustadz sampaikan di awal ini sebelum kita kembali melanjutkan pembahasan tentang tadabbur pengantar surat Al-Fatihah. Ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, nama yang pertama para ulama menuliskan nama-nama lain dari surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah As-Sab'ul Mathani wal Qur'anul Azim. Ya, inilah nama yang pertama yang dikenalkan. As-Sab'ul Mathani artinya adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul Azim, dan juga surat Al-Fatihah juga disebut dengan surat Al-Qur'anul Azim. Al-Qur'an yang agung, yang mulia. Nah, yang pertama teman-teman tentang As-Sab'ul Mathani ini berdasarkan dalil pada Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu Muhammad 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan surat yang disebut dengan 7 ayat yang berulang-ulang dan disebut juga dengan Al-Quranul Azim adalah surat Al-Fatihah. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang pertama yang kita dapatkan, nama yang pertama adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Diulang di dalam apa teman-teman? Berulang-ulangnya kapan? 7 ayat sebagaimana kita ketahui kemarin. Surat Al-Fatihah sejumlah berapa ayat? Ada 7 ayat. Diulang-ulang kapan? Di mana? Diulang-ulangnya adalah setiap kali kita sholat, maka wajib membaca surat Al-Fatihah. Subuh diulang 2 kali, duhur diulang
4 kali. Asar diulang 4 kali, maghrib diulang 3 kali, begitu juga sholat isya diulang sebanyak 4 kali. 7 ayat yang berulang-ulang dalam keseharian kita. Kurang lebih minimalnya dalam sehari semalam kita membaca surah Al-Fatihah sebanyak 17 kali. Ini teman-teman. Ya, maka inilah dinamakan 7 ayat yang berulang-ulang. Adapun dinamakan Al-Qur'anul Azim, ya, ini karena tentunya surat Al-Fatihah berisi banyak kandungan-kandungan yang sangat istimewa. Para ulama menuliskan mengapa surat Al-Fatihah dinamakan dengan As-Sab'ul Mathani dan Al-Qur'anul Azim. Yang pertama adalah karena surat Al-Fatihah berisi pujian dan pengagungan untuk Allah yang selalu diulang-ulang di dalam sholat. Itulah alasan pertama. Kenapa disebutkan As-Sab'ul Mathani dan Al-Qur'anil Azim? Karena Al-Fatihah berisi pengagungan, pujian, sanjungan bagi Allah yang selalu kita ulang-ulang di dalam sholat. Lalu yang kedua, surat Al-Fatihah ini berisi semua makna yang dikandung oleh Al-Quran. Ia selalu terulang isinya dalam Al-Quran. Berupa apa? Berupa nasihat, berupa kisah, berupa kabar berita, berupa hikmah dan hukuman. Itulah beberapa kandungan dalam surat Al-Fatihah. Nanti di kesempatan yang akan datang secara khusus kita akan membahas tentang kandungan dari surat Al-Fatihah. Betapa sangat lengkap sekali teman-teman. Ya. Ini. Lalu yang ketiga, mengapa surat ini dikatakan surat As-Sab'ul Mathani dan juga surat Al-Qur'anul Azim? Karena ulama mengatakan, ada yang mengatakan bahwa kata mathani, ya, itu berasal dari kata istithna yang artinya dalam bahasa Arab adalah pengecualian. Yang ini maknanya adalah umat Islam kita mendapatkan pengecualian di antara umat-umat yang lain dengan mendapatkan surat ini. Karena surat Al-Fatihah ini surat yang tidak pernah disebutkan, surat yang tidak pernah disinggung, surat yang tidak pernah ada di kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabdakan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah diturunkan surat dalam Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur, dalam kitab Al-Quran, surat yang semisal dengannya. Ia adalah As-Sab'ul Mathani dan Al-Qur'anil Azim yang diberikan kepadaku. Ya, ini teman-teman. Inilah istimewanya surat Al-Fatihah salah satunya. Itulah nama yang pertama, yaitu As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang, dan yang keduanya adalah Al-Qur'anil Azim. Lalu yang berikutnya, yang ketiga adalah surat Al-Fatihah juga disebut dengan Fatihah Al-Kitab atau Fatihatul Kitab, ya, atau maknanya adalah pembuka Al-Quran, pembuka Alkitab. Mengapa demikian? Karena jelas begitu kita pertama kali membuka Al-Quran, maka kita langsung yang pertama kita temui, yang pertama kita temukan adalah surat Al-Fatihah. Maka inilah dinamakan Fatihatul Kitab. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah salatnya seseorang yang tidak membaca Fatihah Alkitab, pembuka Alkitab, yaitu yang dimaksud adalah Al-Fatihah. Itulah nama yang ketiga, surat Al-Fatihah disebut juga dengan Fatihatul Kitab atau Fatihah Al-Kitab. Ya, yang dimaksud adalah pembuka dari kitab suci Al-Quran. Mengapa dinamakan dengan Fatihatul Kitab? Para ulama memberikan beberapa alasannya.
Yang pertama adalah karena ia membuka surat Al-Quran dari sisi tulisan dan juga bacaan. Dari sisi tulisan jelas, begitu kita membuka Al-Quran maka kita ketemu yang pertama adalah tulisan dari surat Al-Fatihah. Begitu kita mengawali, begitu juga dengan bacaan. Ketika kita mengawali membaca Al-Quran, juga disunahkan terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah. Sebagaimana hadis Nabi yang lain menyebutkan bahwa ada seorang sahabat yang ia membaca surat Al-Fatihah ketika mau membaca Al-Quran, maka saat itu malaikat berbondong-bondong turun menyelimuti rahmat untuk orang yang membaca Al-Quran dan diawali dengan surat Al-Fatihah. Maka mendengar kisah itu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya apabila seseorang membaca Al-Quran diawali terlebih dahulu dengan membaca surah Al-Fatihah, maka malaikat dari langit akan turun menyelimuti orang tersebut sebagaimana kabut yang turun menyelimuti bumi. Bayangkan teman-teman. Maka mari bersama-sama kita biasakan ketika mau membaca Quran, mulailah dengan membaca surah Al-Fatihah agar malaikat turun berbondong-bondong menyelimuti kita semuanya. Lalu yang keduanya, alasan kenapa dinamakan dengan Fatihatul Kitab adalah ia merupakan pembuka dari bacaan dalam sholat. Ketika kita memulai dengan sholat, maka surat yang wajib untuk dibaca, surat yang diawali oleh kita untuk dibaca adalah surat Al-Fatihah. Itulah teman-teman, 3 nama sudah kita dapatkan. Yang pertama, nama lain dari surat Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Yang keduanya Al-Qur'anil Azim, Al-Quran yang agung. Dan yang ketiganya adalah disebut Al-Fatihah, surat Al-Fatihah disebut juga dengan Fatihatul Kitab atau Fatihah Al-Kitab, pembuka dari kitab Al-Quran. Iman yang harus kita tumbuhkan setelah mempelajari nama-nama lain dari surat Al-Fatihah ini adalah tentunya iman pada Allah dan iman kepada kitabullah, bahwa Allah menurunkan Al-Quran dengan berbagai mukjizat, dengan berbagai keistimewaan, ya. Maka kita bertambah iman kita kepada Al-Quran, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, amal yang harus kita tumbuhkan adalah agar kita benar-benar mendapat curahan rahmat, mendapat lindungan dari para malaikat melalui izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mulailah teman-teman, ketika kita mau membaca Quran, awali dengan kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu, supaya kita mendapatkan rahmat yang begitu banyak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Adapun murafaqat di hari ini, yaitu murafaqat menulis, Ustadz mengamanahkan kepada teman-teman menuliskan nama-nama lain dari surat Al-Fatihah yang telah kita bahas. Wallahu a'lam bishawab wa na'afu minkum. Selamat belajar untuk menjadi pribadi yang terus lebih baik lagi teman-teman, agar kita menjadi orang yang beruntung. Wallahu a'lam bishawab. Hayya nakhtatim dirasatuna al-yawm bi du'a'i kafaratul majlis. Irfa'u aydiyakum. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.